Terima kasih Anda masih di iNewsFrame bersama saya Camar Haenda. Presiden Prabowo Subianto meminta jalur kereta cepat Wush diperpanjang hingga Banyuwangi. Menanggapi hal tersebut, pihak Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC menyatakan kesiapan untuk mendukung rencana pemerintah tersebut. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush akan segera berakhir. Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah menyatakan akan membayar utang Wush sebesar 1,2 triliun rupiah per tahun. Prabowo pun meyakinkan semua pihak agar tidak perlu khawatir dan ribut lagi atas polemik Wush. Selain itu, Prabowo pun berharap trayek Wush dilanjutkan dan tak hanya berhenti di Surabaya saja, melainkan diperpanjang hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Insya Allah sampai Surabaya. Enggak, saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi. Ya, Banyuwangi. Pak, tadi ngobrol sama penumpang ya? Surabaya itu zaman dulu, sekarang saya Banyuwangi. Menanggapi hal ini, PT Kereta Cepat Indonesia Cina menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh rencana pemerintah tersebut. Jika trayek kereta cepat diperpanjang hingga Banyuwangi, KCIC pun siap melaksanakan kajian kelayakan terlebih dahulu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah membuka peluang proyek kereta cepat Wush akan mendapatkan subsidi melalui skema Public Service Obligation atau PSO. Hal tersebut diungkap CEO Danantara Rosan Ruslani. Ya, kan ini juga udah koordinasi kita juga tadi dengan sangat baik ya. Semua untuk ke depannya mengenai Wush ini nanti memang ada porsi yang memang public service obligation yang akan ditanggung oleh pemerintah, dan tapi juga ada yang sarananya ini yang akan ditanggung oleh bersama-sama lah gitu ya. Dan Pak, tapi yang ini opsi, Pak, tapi atau opsinya gimana? itu berarti yang PSO apa pengalihan prasarana Wush, Pak, yang akan nanti diterapkan? Ya ini sedang kita matangkan lah ya, tapi tadi sampaikan ya adalah pemerintah pasti hadir, dan nanti kalau yang kan itu juga ada undang-undangnya juga, memang untuk sarana untuk prasarana dan juga untuk mass transportasi itu memang adalah tanggung jawab pemerintah ya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selain bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI, pertemuan tersebut juga nampak sejumlah menteri, di antaranya adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Ruslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan sejumlah pejabat lain. Dalam pertemuan tersebut, Presiden bersama dengan para pejabat terkait dengan membahas sejumlah langkah strategis guna menjaga stabilitas politik nasional, memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan investasi. Selain itu, Presiden menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menciptakan iklim investasi sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan demi mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, memenuhi syarat untuk dapat gelar pahlawan nasional. Selain Soeharto, aktivis buruh Marsinah juga dinilai layak mendapat gelar pahlawan nasional. Fadli menyebut Soeharto berperan besar bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah aspek pembangunan. Tidak hanya itu, Soeharto juga dinilai berperan dalam menghadapi agresi militer Belanda pada 1 Maret 1949 silam, serta operasi pembebasan Irian Barat atau Trikora. Berdasar penilaian dari sejumlah pihak yang masuk dalam Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan, Fadli mengklaim Soeharto memenuhi sejumlah syarat jadi pahlawan nasional. Selain Soeharto, aktivis buruh Marsinah juga dinilai layak untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Belum tahu nanti. Untuk nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat. Termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah 2-3 kali bahkan diusulkan. Ya, dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat. Memenuhi syarat juga nggak, Pak? Memenuhi syarat. Marsinah juga memenuhi syarat? Iya. Kan
perjuangan buruh, perjuangan menginspirasi juga ya, yang saya kira soal perjuangan untuk kesejahteraan buruh, hak-hak buruh, dan lain-lain. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka main sepak bola bersama dengan anak-anak sekolah sepak bola atau SSB Papua Barat. Pertandingan berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan tim Wapres. Di tengah kunjungan kerja ke Manokwari, Papua Barat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyempatkan berolahraga dengan bermain bola bersama anak-anak sekolah sepak bola Papua Barat. Pertandingan yang digelar di lapangan Biryosi ini menjadi tontonan sekaligus hiburan bagi masyarakat lokal. Dalam laga ini, Wapres tampil gemilang dengan mencetak 3 gol untuk tim kuning. Tim putih hanya mampu membalas 1 gol. Pertandingan pun berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan tim Wapres. Pertandingan ini dilaksanakan 2 kali 25 menit diikuti kombinasi pemain SSB Papua Barat dan awak media. Jadi wali kota muslim pertama Zohran Mamdani ancam tangkap Netanyahu jika mengunjungi New York. News Prime segera kembali. Pemirsa, hujan deras mengguyur beberapa wilayah di Denpasar, Bali hingga mengakibatkan banjir. Pengendara diimbau untuk berhati-hati dan mencari jalur alternatif. Curah hujan yang sangat tinggi di kawasan Luwus, Kabupaten Tabanan, Bali menyebabkan debit air di sejumlah jalanan banjir. Air genangi jalanan mencapai 20 cm hingga 30 cm. Sejumlah pengendara diimbau untuk berhati-hati berkendara saat melintas. Sementara itu, banjir juga genangi kawasan Mengwi. Kondisi jalan yang tergenang membuat arus lalu lintas tersendat. Para pengendara diimbau untuk berhati-hati dan menggunakan jalur alternatif guna menghindari kemacetan dan kendaraan mogok. Selain itu, hujan deras juga mengguyur kawasan Buleleng hingga menyebabkan banjir bandang di jalur Puncak Wonogiri. Air meluap deras melintasi jalan, membuat arus lalu lintas terganggu dan kondisi jalur menjadi bahaya. Bagi pengendara yang melintas, harap tingkatkan kewaspadaan dan utamakan keselamatan. Tim Liputan Ainus melaporkan. Anggota polisi saat unjuk rasa pemakzulan Bupati Pati pada Jumat pekan lalu. Polisi juga menahan 2 aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu lantaran blokade jalur Pantura. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah mengamankan 8 tersangka dalam unjuk rasa pemakzulan Bupati Pati yang berujung ricuh pada Jumat pekan lalu. 4 diantaranya masing-masing adalah perusak inventaris mobil dinas polisi, perusak fasilitas umum, dan juga pengeroyokan anggota polisi yang berjaga saat demo. 6 orang ditangkap usai polisi mendapatkan barang bukti video. Sementara itu, 2 orang lainnya adalah aktivis dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, yakni Supriyono alias Botok dan Tegus Istianto yang memblokade jalur Pantura. Tanggal 31 itu sidang paripurna selesai dan hasilnya menyatakan bahwa mayoritas DPR itu tidak menyetujui pemakzulan. Artinya bahwa kelompok AMPB ini merasa tidak puas dengan perjuangan yang sudah selama ini mereka lakukan dan dilegalkan. Sebelumnya aksi unjuk rasa digelar warga usai DPRD Pati menolak pemakzulan Bupati Pati Jumat 31 Oktober lalu. Warga marah dan mempertanyakan alasan dari keputusan DPRD. Rapat paripurna pemakzulan Bupati Sudewo berjalan anti klimaks. Setelah berjalan lebih dari 4 jam, DPRD Pati memutuskan Sudewo tetap menjabat sebagai Bupati. Dari 6 fraksi yang hadir, hanya PDI Perjuangan yang setuju Sudewo diberhentikan. Meski tetap menjabat, Sudewo harus memperbaiki kinerjanya. Pemerintahannya pun akan diawasi ketat.